lihat BPE, bukti penerimaan elektronik. Seperti ini, bukti penerimaan elektronik dari PT atau CV yang bersangkutan bahwa sudah laporan pajak, ya, dalam hal ini adalah PPN. Sudah jadi keharusan buat teman-teman yang statusnya PKP, tiap bulan itu harus laporan pajak PPN, ya. PPN 10% bisa secara online. Nah, kalau misal ternyata teman-teman tidak laporan pajak secara online, entah online atau tidak online atau offline ya, maka akan muncul tagihan. Kalau tidak salah sekitar 500.000 ya, 950.000, 500.000. Untuk menghindari denda dari pajak, maka harus laporan. Sebenarnya laporan ini mudah sekali, gak sampai 5 menit teman-teman bisa laporan pajak secara online. Yang pertama adalah buka dulu web atau browsernya, terus kemudian kita masuk ke web efakturpajak.go.id. Terus nunggu beberapa saat sampai muncul masuk atau login. Di sini teman-teman harus masukkan nomor NPWP ya, yang sudah terdaftar tentunya. Terus kemudian masukkan akun PWP teman-teman. Kalau sudah, klik login. Tunggu beberapa saat, maka kita akan diarahkan ke halaman web e-faktur pajak. Saat tutorial ini dibuat seperti ini ya. Selamat datang di aplikasi e-faktur pajak. Ada home, profil PKP, administrasi SPT, download CSV dan sebagainya. Kalau di profil PKP akan memuat data tentang kita, maka diklik di bagian administrasi SPT, monitoring SPT. Tampilannya seperti ini. Kita lihat dulu ya, di sini namanya monitoring berarti bisa mengakses semua laporan-laporan kita. Ya, di tahun 2023 seperti ini, diklik aja ditampilkan. Maka akan muncul laporan-laporan pajak yang sudah kita laporkan ya, PPN sebelumnya. Ini kan Januari, Februari, Maret ya. Yang sekarang saat tutorial ini dibuat, sekarang bulan Mei. Maka yang harus dilaporkan adalah bulan sebelumnya. Kita akan laporan bulan April. Jadi rumusnya itu kalau sekarang bulan Mei ya, maka laporan 1 bulan sebelumnya. Begitu seterusnya. Jadi kalau di tempat kita itu diagendakan sekitar tanggal 10 ada harus laporan pajak. Caranya adalah saat ditulis diklik di monitoring SPT, di bagian kanan atas ada posting SPT. Nah, secara default di sini akan terisi 5 karena hari bulan aktifnya 5. Sementara kita harus laporan di bulan April ya, 1 bulan sebelumnya. Nah, maka diganti jadi 4. Pembetulannya 0 ya. Belum ada pembetulan. Terus kemudian di submit. Proses posting sudah masuk ke dalam antrian, silakan tunggu beberapa saat. Oke. Kalau web pajaknya cepat, maka akan langsung terupdate di sini. Statusnya adalah sukses posting. Ya, terus kemudian langkah selanjutnya di bagian action diklik dibuka ya, dibuka. Ada lampiran detail, ada lampiran AB, ada lampiran induk. Seperti ini. Langkah selanjutnya, kalau misal teman-teman ada ini transaksi gitu ya. Ini kan saya ada transaksi, ini otomatis terisi dari sistem. Contoh penyerahan barang dan jasa ini 72 juta ada, ini otomatis. Jadi tidak usah diutak-utik lagi selama tidak ada konfirmasi harus mengeditnya. Ya, yang biasanya ada terutang di sini berarti teman-teman harus menyelesaikan pembayaran dulu PPN-nya. Kalau ternyata sudah, maka ini juga nanti secara otomatis ya, Kabupaten Cilacap, tempat di mana, terus laporannya tanggal berapa, terus PKP atau puasa, saya PKP termasuk direktur sendiri atas nama, dan ini nanti terisi otomatis kalau ada teman-teman sudah login dan ada autentifikasi digital. Langkah selanjutnya di pernyataan, diklik saja dengan menyadari sepenuhnya, diklik, terus kemudian di submit.
Di sini teman-teman ada harus masukkan file sertifikat digital yang teman-teman sudah dapat, bisa diminta ke PKP atau secara online. Di sini kita tidak terangkan ya, ada di video yang sebelumnya. Kita masukkan dulu file sertifikatnya. Setelah memasukkan file sertifikat, maka kita masukkan passphrase-nya di sini. Kalau sudah setuju. Yap. Berhasil submit SPT induk. Terus kemudian di OK. Di sini sudah masuk ya, Januari, Februari, Maret, April. Posting sukses. Terus kemudian di sini filenya, action-nya jadi ada 4. Ya. Tinggal apa? Kalau misal mau dibuka, ada diedit berarti dibuka aja. Kalau misal mau dihapus boleh. Pastikan kalau sudah beres semua, tinggal klik di bagian lapor. Seperti ini, maka akan muncul lapor SPT tahun yang ini, masa pajaknya, statusnya nihil. Kalau misalnya ada yang mau dilampirkan, filenya PDF, mungkin laporan keuangan dan sebagainya, silakan. Tapi kalau saya tidak, maka terus kemudian dilaporkan. Proses lapor SPT berhasil. Perhatikan setelah saya klik OK, maka actionnya yang tadinya ada 4, nanti berubah jadi 3. Di OK, seperti ini. Terus kemudian lihat BPE, bukti penerimaan elektronik. Seperti ini. Bukti penerimaan elektronik dari PT atau CV yang bersangkutan bahwa sudah laporan pajak, ya, dalam hal ini adalah PPN. Teman-teman tinggal dicetak secara PDF kalau misal mau diarsipkan, kalau tidak ya berarti sudah, karena sudah ada rekapannya. Demikian tutorial bagaimana cara laporan pajak PPN ya yang 10%. Kalau sekarang berarti sudah ada update 11%. Kalau misalnya ada kekurangan atau sesuatu yang masih membingungkan di teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.